Baik, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya tentang varian. Jadi ada istilah rataan, ada istilah varian. Nah, varian ini rumusnya adalah IX kurang X kuadrat, baik untuk yang diskrit maupun kontinu. Hingga kemudian nanti bisa pakai sigma, bisa pakai integral, kan gitu aja membedakan antara diskrit dan kontinu. Kalau diskrit pakai sigma, kalau kontinu pakai integral gitu ya. Nah, simbol daripada varian itu adalah tau, tau X kuadrat. Kalau simpangan bakunya tau X. Jadi kalau variannya dikuadratkan. Kalau tidak kuadrat itu namanya adalah simpangan baku. Nah, nanti ada belajar di statistik ya. Belum ya statistik ya? Belum ya. Nah, nanti statistik nanti belajar tentang rataan, tentang simpangan baku, kemudian tentang varian gitu. Ya. Nah, ini jadi kita ini mendahului dari yang belum dipelajari. Mestinya belajar statistik dulu ya. Sama kayak mestinya belajar integral dulu baru ke sini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ini kan saling mendahului rupanya. Nah, varian diskrit berarti adalah pakai sigma. Ya kan, pakai sigma. Contoh, contoh 6,9. Wah, lagi tidak baik-baik saja antara contoh dengan 6,9-nya berjauhan itu ya. Jadi lagi bersangitannya ya antara contoh dengan 6,9. Makanya contohnya sebelah sini, 6,9-nya sebelah sini. Ya. Nanti tolong didamaikan ya antara contoh dengan 6,9 sedang marahannya. Misal, distribusi peluang dari berbagai X adalah sebagai berikut. X-nya 1, 2, 3. X-nya adalah setengah, sepertiga, dan seperenam. Itulah varian X. Berarti berdasarkan definisi varian diskrit, di X, X kurang mu X kuadrat. Berarti kita harus menghitung mu dulu. Mu tadi apa? Mu tadi adalah IX. Ya kan tadi ya. Mu tadi simbol dari apa? Coba masih ingat nggak mu tadi? Dari rataan. Ya, mu itu simbol dari rataan. Kan di statistik tuh pertama rataan dulu. Setelah rataan tuh baru simpangan baku. Simpangan baku tuh tiap nilai dikurangi dengan rataan kan begitu ya. Simpangan baku tuh kan pelencengan dari rataan. Itu namanya adalah simpangan baku. Misalnya rata-ratanya orang dapat 6, dia dapat 7. Nah, berarti simpangan bakunya berapa? Satu, ya kan? Kemudian kalau variannya, berarti tinggal dikuadratkan. Nah, yaitu satu kuadrat itu satu juga kebetulan. Nah, karena di varian kita harus tahu rataannya, maka hitung rataan dulu. Nah, makanya di sini dihitung rataan. Nah, maka dihitung rataan. Rataan adalah sigma X PX. Nah, yaitu mulai dari 1 sampai 3. Karena 1 sampai 3, karena di sini 1, 2, dan 3. 3 diselesaikan saja. Nah, maka 1 kali setengah, setengah. 2 kali sepertiga, 2/3. 3 kali seperenam, setengah lagi. Setengah tambah setengah, 1. 1 ditambahi 2/3. 1 tambah 2/3, berarti 1/2/3. 1/2/3. 1/2/3 itu sama dengan 5/3. Iyalah, kan 3/3 tambah 2/3 jadinya 5/3. Oke, baik, ya, seperti itu. Kalau ini disamakannya dengan 6 semua. Berarti kalau disamakan ke 6, di atas ini jadinya 3 ya. 3, 3 tambahi 4, 7. 7 tambah 3, 10. Makanya 10 di sini. Tuh ya. Kalau saya tadi ini setengah tambah setengah, 1. 1 tambah 2/3, jadinya 1/2/3 atau 5/3 ya. Sama saja ya. Oke. Nah, karena kita sudah ketemu mionya, tinggal dimasukkan ke sini. Tinggal dimasukkan. Nah, masukkan dari 1. 1 dikurangi 5/3.
kuadrat pi 1. Nah, 1 dikurang 5/3 berarti adalah negatif 2/3, ya kan? Negatif kan? Negatif 2/3. Cuma dikuadratkan, makanya jadi 4/9. Kan negatif 2 kuadratkan itu jadi 4. 4/9 jadinya. Nah, karena 3 kuadrat adalah 9. Ini 2 dikurangi 5/3 berarti adalah 6 dikurangi 5 berarti sepertiga. Sepertiga dikuadratkan adalah 1/9 kali sepertiga. Ya, karena P2-nya adalah sepertiga. Sesuai dengan tabel di atas tadi. Yang ini 3 dikurangi 5/3 itu adalah negatif ya. Negatif 2/3. Negatif 2/3. Negatif 2/3 dikuadratkan jadinya adalah, oh ini bukan negatif ya. Ini, oh ini 9 ya. No, gue diam-diam 9/3. 9/3 dikurangi 5/3 jadinya adalah 4/3. Dikuadratkan jadinya 16/9. Gitu ya. Karena 3 itu kalau diubah jadi per 3 adalah 9/3. 9/3 dikurangi 5/3 jadinya adalah 4/3. Oke, 4 kali 1 4. Atau kayak ini langsung saja 4 bagi 2 adalah 2, maka 2/9. Ini 1 kali 1 1, 9 kali 3 1/27. Ini adalah 8/27. Nah, ini semua disamakan per 27, berarti ini kalikan 3 ya. Berarti 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 8 15. 15 sudah 7. Sama-sama dibagi 3 jadi adalah 5/9. Begitu. Itu variannya. Ini kalau ubahnya diskrit, makanya pakai sigma. Kalau continue, tinggal diintegralkan. Nih, diintegralkan. Nah, ini integralnya. Nah, pertama, ini sudah integral yang agak berat nih, karena sudah pakai E pangkat X ya. Jadi kita lewati saja. Nanti soal waktu ujian tidak usah pakai yang E pangkat, E pangkat. Karena itu sudah, maksud saya integralnya sudah lumayan. Nah, sementara kalian belum belajar kalkulus integral gitu. Nanti saya mengambil bagian Bu dosen kalkulus integral nanti ya. Jadi kita lewati saja. Intinya diintegralkan. Oke. Nah, ini varian ya, sudah selesai varian. Nah, ini sifat. Jadi varian C itu nol. Jadi C, varian C itu adalah nol. Kalau tadi kan rataan, konstanta itu adalah konstantanya, ya kan begitu. Varian X tambah C, nah berarti adalah varian X. Kenapa? Karena varian C-nya adalah nol. Nah, makanya kita tinggal varian X. Nah, ini semua sifat-sifat ya. Dalil-dalilnya adalah sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya. Misalkan si Farah, nah kita ketemu si Farah. Ada yang punya teman namanya Farah? Oh, tidak ada. Aduh. Tapi jangan sampai terluka Farah. Sampai ya, terluka Farah. Biarlah Farah saja yang luka, ya kan? Kita jangan sampai terluka Farah. Misalkan Farah sedang mengundi, wah tadi si Sandi ya, sekarang si Farah mengundi sebuah dadu yang seimbang. Yang berubah aja menyatakan kuadrat. Nah, kuadrat. Dari munculnya angka pada dadu tersebut, hitunglah varian 2x. Nah, karena kuadrat, berarti karena kuadrat jadi 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Ya. Kemudian peluangnya adalah semua sama ya. Wah, ini salah nih. Ini, tak tambah angka 1 nih. Tolong di tip X juga nih. Aduh, tak pakai lagi tip X ya. Tolong di tip X lagi tuh. Kan seimbang ya. Karena seimbang, maka semua punya peluang yang sama, yaitu 1/6. Nah, ini tak tinggal huruf X-nya. Ini mestinya IX. Nah, di sini IX.
Ini X yang tertinggal di sini. Ini E jalop. Nah, X yang tertinggal. Maksudnya IX. Soalnya sigma X dx. Nah, ini baru mencari apa nih? Apa tadi namanya nih? Ini apa? Rataan. Oke, ini rataan. Oke. Nah, tadi dia minta varian. Nah, tadi rumus varian kan ada tadi ya. Ini baru rataan. Kenapa harus mencari rataan? Karena rumus untuk bisa menemukan ini ya, itu harus menghitung rataan dulu. Kalau ini, oh ya, ini tadi apa tadi pertanyaannya tadi? 2X, berarti varian X. Varian X tadi rumusnya adalah, tadi varian X. X dikurang mu kuadrat Vx. Ini ya, ini mestinya diberi penjelasan dulu. Sebenarnya variannya itu kan, variannya tadi, rumus varian itu adalah, apa tadi rumus tadi? Sigma X, apa tadi sini? Dalam kurung, apa dalam kurungnya tadi? Untuk yang diskrit? Hah? Ini variannya. Ya, X dikurang mu kuadrat X gitulah. Mu. Ini varian X. Nah, atau tadi ada kan, ada yang kedua yaitu varian X itu sama dengan IX dikurang tambah apa tadi? Ada juga kan pilihan yang lain tadi di atasnya tadi. Mana tadi? Oh, X dikurang IX kuadrat. Ini nah, ini ada konsisten di sini nah. Oh, saya tuh ini kalau pina salah hitung ya ini nih. Mana tadi? Oh, ini. Nah, ini. Jadi dia menggunakan rumus ini. Nah, jadi varian X itu ternyata bisa juga. Nah, itu varian X itu boleh juga sama dengan itu E
X kuadrat dikurang I X dikuadratkan. Nah, ini rumus yang digunakan untuk menghitung yang ini. Jadi pakai rumus yang ini. Memang rumus awalnya itu, tapi ini ternyata bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, makanya di sini dia menghitung IX dan mana tadi? Mana tadi? Kita tadi sampai 6 titik berapa tadi? Oh, dalil-dalilan ini tadi kita lewati Bang lah, lalu kita kadang-kadangan dengan itu tadi. Nah, yang ini. Nah, makanya di sini dihitung IX kan. Makanya dia menghitung IX dan IX kuadrat. Nah, ketemu X-nya adalah 91 per 96. Kemudian IX kuadrat didapatkan adalah 2215 per 6. Nah, berarti dikurang oleh ini dikuadratkan, EX kuadratkan. EX-nya berapa tadi? EX-nya tadi adalah 91 per 6. 91 dikuadratkan, bujur 8281. 91 kuadrat. Kemudian kalau 6 kuadrat bujur ya 36 ya. Nah, ketemulah varian X-nya adalah 5009 per 36. Nah, kemudian varian 2X. Nah, tadi ada sifatnya. Kalau tadi sifatnya tadi, kalau varian CX, mana di varian CX? Mana sifatnya? Wah, berarti sifat ulang kita. Nah, jadi ternyata varian AX itu adalah sifatnya A kuadrat varian X. Nah, ada kalau nih varian AX tambah B itu adalah A kuadrat tambah varian X. Nah, ini diterapkan di soal ini yang varian 2X tadi. Makanya di sini jadi 4. Dari mana dapat 4? Yaitu 2 kuadrat dikali varian X. Nah, jadinya adalah 4 dikali ini. Oke, begitu. Nah, bagaimana kalau varian setengah X kurang 1? Nah, berarti kan susah dengan sifat tadi. Setengahnya dimasukkan ke depan, yaitu dikuadratkan jadi seperempat varian X. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, nanti varian 3X berarti adalah 9 nanti ya. 9 varian X. Kalau ini, jadinya dapatnya adalah 4 varian X. Ya kan, 10-nya kalau diperhatikan karena 0 kan nanti. Jadi tidak berubah. Oke, ini X, ini pakai integral, ini X kuadrat pakai integral. Oke, sampai sini dulu. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai contoh berapa ini? Contoh 6,12. Atau 6,11 ada yang tanyakan nggak? Silahkan kalau ada yang ditanyakan dulu. Ada yang tanyakan? Sampai contoh 6,12. 6,11 boleh. Kalau ada yang ada paham di 6,11, silahkan tanyakan. 6,12. 6,12 ini konsepnya sama ya, cari IX, kemudian cari IX kuadrat. Cari IX, berarti IX adalah ini, enggak. Ini ada kesalahan nih lah. Kesalahannya di sini nah.
Ini kan IX itu adalah X kali GX kalau ada kuadratnya nih nah. Tolong kuadratnya tuh di anu di tip X. Nah, kuadrat kalau. Nah, sementara IX adalah XGX. Nah, XGX kan. Nah, jadi tolong kuadratnya di anu di apa? Di tip X kuadrat di soal contoh soal 6.12. Oke, selanjutnya benar aja jawaban. Cuma salah di situ tadi. Nah, beda dengan IX kuadrat, baru kemudian X kuadrat GX. Nah, yang duanya benar itu. Duanya yang benar. Nah, varian X-nya adalah seper 12, benar ya. Karena IX kuadrat sepertiga, EX dikuadratkan itu adalah seperempat. Varian 3X berarti 9, varian X berarti 9 dikali seper 12 atau 3 per 4. Varian 2X adalah varian 2X atau 4 varian 2X, yaitu 4 kali berarti ada sepertiga. Oke. Oke. Nah, ini simbolnya sudah makin runyam ya. Ini pakai dia pendekatan-pendekatan. Nah, sampai sampai errornya. Wah, ini gawat ini errornya. Halaman berapa tadi? Yang error tadi. 21 kah? Nah, ini rumusnya. Kada usah lah kita mana inilah kita momen ya langsung momen ya. Kada usah pendekatan-pendekatan kita. Oh, ini sama momen makin rumit ini ya. Atau kita materinya sampai situ saja ya, cukup aja ya. Ada usah sebanyak-banyakin. Ini makin pusing.